Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembelajaran. Jangan lupa awali dulu berdoa. Pusat pertumbuhan. Pusat pertumbuhan diartikan sebagai suatu wilayah yang pertumbuhannya sangat pesat. Pusat pertumbuhan sering dijadikan pusat pembangunan yang dapat mempengaruhi kawasan lain di sekitarnya. Faktor yang menentukan pusat pertumbuhan di suatu wilayah. 1. Sumber daya alam. Wilayah yang memiliki sumber daya alam dan dikelola dengan baik dapat menjadi pusat pertumbuhan. 2. Sumber daya manusia. Sumber daya alam tidak dapat dimanfaatkan apabila tidak dikelola oleh sumber daya manusia yang terampil, andal, dan profesional. Maka sumber daya manusia sangat penting peranannya dalam membangun dan membentuk pusat pertumbuhan. 3. Kondisi topografi. Pada umumnya, daerah dengan topografi berupa dataran rendah lebih cepat berkembang menjadi pusat pertumbuhan daripada daerah dataran tinggi atau pegunungan yang berelief kasar. Mengapa demikian? Wilayah dataran rendah umumnya memiliki relief datar yang berpotensi menyediakan aksesibilitas jaringan transportasi yang strategis sehingga memperlancar proses aliran barang dan jasa. 4. Fasilitas penunjang. Jaringan jalan, telekomunikasi, listrik, pelabuhan, air bersih, bahan bakar, sarana prasarana kebersihan yang memadai merupakan faktor penunjang pusat pertumbuhan. Tanpa fasilitas tersebut, suatu wilayah tidak dapat melakukan aktivitas sosial ekonomi secara maksimal. Teori-teori pusat pertumbuhan. Yang pertama, teori tempat sentral, Central Place Theory, yang dikemukakan oleh Christaller. Tujuan dari teori tempat sentral untuk menentukan banyaknya kota, besarnya kota, dan persebaran kota. Konsep yang digunakan adalah jangkauan, yaitu jarak yang harus ditempuh, kemudian ambang, jumlah minimal penduduk yang diperlukan untuk kelancaran suplai barang. Menurut teori tersebut, tempat yang sentral merupakan suatu titik simpul dari suatu bentuk heksagonal atau segi enam. Isi teori tempat sentral. Lokasi pusat aktivitas harus terletak pada suatu kawasan yang memungkinkan partisipasi penduduk dalam jumlah maksimal, baik mereka yang terlibat dalam aktivitas pelayanan maupun yang menjadi konsumen. Ini gambar teori tempat sentral. Berupa segi enam, di sini titik pusatnya. Titik A, B, C, dan D adalah tempat-tempat yang sentral dalam suatu wilayah. Daerah segi enam merupakan wilayah yang secara maksimal mampu terlayani oleh setiap tempat yang sentral. Jadi tempat sentral ini titik pusatnya. Nah, batas wilayah yang dapat terlayani ini di batas garis heksagonalnya. Atau secara sederhana bisa digambarkan paling tengah sebagai pusat sentral, kemudian di sini zona 2 adalah zona keuntungan besar. Jadi kalau kegiatan ekonomi dilakukan di zona ini akan memiliki keuntungan yang besar. Nah, semakin menjauh dari tempat sentral, zona keuntungannya menurun dan paling jauh maka di sini zona kerugian. Berdasarkan jenis pusat layanan ini, hierarki tempat yang sentral dibedakan menjadi yang pertama ada tempat sentral yang berhierarki 3, K sama dengan 3. Artinya, pusat pelayanan yang berupa pasar yang senantiasa menyediakan barang-barang bagi daerah sekitarnya disebut kasus optimal. Memiliki pengaruh sepertiga bagian dari wilayah tetangganya di sekitarnya yang berbentuk heksagonal, selain mempengaruhi wilayah itu sendiri. Jadi di sini
ini pusat tempat sentralnya, ini heksagonalnya, kemudian ini wilayah lain yang mendapatkan pengaruh itu sepertiga bagian, ini sepertiga. Maka K sama dengan 6 kali sepertiga plus 1. Jadi K sama dengan 2 plus 1 sama dengan 3. 1 itu apa? 1 itu wilayah itu sendiri. 2. Tempat sentral yang berhierarki 4. K sama dengan 4. Dinamakan situasi lalu lintas optimum. Artinya, di daerah tersebut dan daerah-daerah di sekitarnya yang terpengaruh tempat sentral itu senantiasa memberikan kemungkinan rute lalu lintas yang paling efisien, memiliki pengaruh setengah bagian dari wilayah tetangga di sekitarnya yang membentuk heksagonal selain mempengaruhi wilayahnya sendiri. Nah, jadi ini wilayah sendiri, ini kemungkinan rute lalu lintas yang efisien ini, maka dari garis ini yang terbentuk heksagonal, wilayah sekitarnya ini mendapatkan pengaruh setengah bagian. Setengah kali 6 plus 1. 1 itu apa? Wilayahnya sendiri. Jadi setengah kali 6, 3 plus 1 sama dengan 4. 3. Tempat sentral yang berhierarki 7. K sama dengan 7. Dinamakan situasi administrasi yang optimum. Tempat sentral ini mempengaruhi seluruh bagian wilayah-wilayah tetangganya, selain mempengaruhi wilayah itu sendiri. Situasi administrasi yang dimaksud dapat berupa kota, pusat pemerintahan. Jadi di sini pengaruh administrasi, situasi administrasi ini seluruh bagian. Maka dari heksagonal ini ada 6 wilayah yang terlayani dan ditambah 1 wilayah itu sendiri, pusat yang sentral itu sendiri. Jadi 6 kali 1 plus 1, maka K sama dengan 7. Syarat wilayah menjadi tempat sentral, menurut Christaller, memiliki relief seragam sehingga terjangkau secara transportasi karena tidak adanya penghalang berupa lereng. Tingkat ekonomi sosial penduduk relatif homogen dan tidak ada kegiatan di sektor pertanian dan kehutanan. 2. Teori kutub pertumbuhan yang dikemukakan oleh Perroux menyatakan bahwa proses pembangunan dimanapun adanya bukanlah merupakan suatu proses yang serentak, tetapi muncul di tempat-tempat tertentu dengan kecepatan dan intensitas yang berbeda satu sama lain. Tempat yang menjadi pusat pertumbuhan disebut sebagai pusat atau kutub pertumbuhan. Dari wilayah kutub pertumbuhan ini, proses pembangunan akan menyebar ke wilayah-wilayah lain di sekitarnya. Dengan kata lain, kutub pertumbuhan dapat memberikan imbas trickling down effect bagi wilayah sekitarnya. 3. Teori polarisasi ekonomi Gunnar Myrdal menyatakan bahwa setiap daerah memiliki pusat pertumbuhan yang menjadi daya tarik masuknya tenaga kerja, modal, dan barang dagangan. Proses masuknya tenaga kerja, modal, dan barang dagangan berlangsung terus-menerus hingga perkembangan pusat pertumbuhan semakin pesat. Perkembangan pusat pertumbuhan tersebut membentuk polarisasi pertumbuhan ekonomi. Polarization of economic growth. Teori polarisasi ekonomi menurut Myrdal menggunakan konsep pusat pinggiran atau core periphery. Dampak positif polarisasi ekonomi yang pertama, peningkatan investasi atau modal yang masuk dari daerah lain.
terbukanya kesempatan kerja bagi penduduk, mudahnya pemasaran barang dagangan. Yang kedua, dampak negatif polarisasi ekonomi. Kesenjangan pembangunan antar wilayah, peningkatan tindak kriminalitas, penurunan daya dukung lingkungan, dan tingginya potensi pencemaran. Konsep yang dikemukakan di dalam teori pusat pertumbuhan antara lain ada konsep leading industries dan perusahaan propulsif. Maksudnya apa? Menyatakan bahwa di pusat pertumbuhan terdapat perusahaan-perusahaan besar yang bersifat propulsif, yaitu perusahaan yang relatif besar menimbulkan dorongan pertumbuhan nyata terhadap lingkungannya, mempunyai kemampuan inovasi tinggi, dan termasuk dalam industri yang cepat berkembang. Kemudian ada konsep spread effect dan backwash effect. Spread effect menjelaskan pengaruh pusat pertumbuhan pertama-tama dirasakan di kota-kota besar di daerah yang bersangkutan dan di daerah pedesaan yang paling dekat dengan pusat pertumbuhan, kemudian merambat atau menyebar ke daerah-daerah pedesaan lainnya. Jadi spread effect itu pengaruh yang menyebar. Kondisi ini menyebabkan adanya aliran modal dan bahan baku dari daerah pinggiran ke pusat pertumbuhan. Sementara pusat pertumbuhan menyediakan berbagai produk untuk memenuhi kebutuhan daerah belakangnya. Jadi, spread effect merupakan dampak positif dari pusat pertumbuhan, baik untuk kota itu sendiri maupun untuk pertumbuhan daerah di sekitarnya. Kemudian backwash effect merupakan kebalikan dari spread effect. Spread effect lebih pada pengaruh positif pusat pertumbuhan bagi daerah tersebut dan daerah sekitarnya, sementara backwash effect merupakan pengaruh negatif pusat pertumbuhan bagi daerah sekitarnya. Apa ciri pusat pertumbuhan? Yang pertama, adanya hubungan internal berbagai macam kegiatan. Jadi satu sektor akan mempengaruhi sektor yang lain. Kemudian yang kedua, adanya efek mengganda atau multiplier effect. Keberadaan sektor-sektor yang saling terkait dan saling mendukung akan menciptakan efek pengganda. 3. Adanya konsentrasi geografis. Orang yang datang ke suatu kota tersebut akan mendapatkan berbagai kebutuhan pada lokasi yang berdekatan. 4. Bersifat mendorong daerah sekitarnya. Kota membutuhkan bahan baku dari daerah belakangnya dan menyediakan berbagai kebutuhan bagi daerah belakangnya.